Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun kita berada, jumpa lagi bersama Bang Lutfi di channel kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di channel Lutfi 21. Kita akan mereview film yang berjudul Hannibal Rising. Film ini menceritakan tentang zaman Perang Dunia Kedua, tetapi film ini akan berfokus ke anak yang bernama Hannibal yang akan membalaskan dendam kepada prajurit-prajurit penjahat di dalam peperangan. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mending kita langsung saja ke filmnya. Menghindari suasana peperangan. Lalu keluarga Hannibal pergi OTW meninggalkan rumahnya ke gubuk di tengah hutan, menaiki delman. Setelah sampai di gubuk, mereka merapikan barang-barangnya. Lalu scene berpindah ke area peperangan di mana orang-orang Yahudi dibunuh oleh Nazi hingga pada akhirnya gubuk keluarga Hannibal diserang tank Rusia. Dan ayah juga ibu si Hannibal diamankan atau diperiksa oleh mereka. Tapi naas, ketika ayah dan ibu Hannibal diperiksa, muncul serangan udara dari tentara Nazi hingga menewaskan kedua orang tua Hannibal. Dan akhirnya Hannibal tinggal di gubuk dengan adiknya Mischa. Dalam peperangan, Nazi terpojokkan oleh Rusia hingga beberapa tentara Nazi harus berlari dan bersembunyi. Di dalam pelarian para Nazi ini, mereka menemukan gubuk Hannibal dan Mischa. Lalu mereka mengambil alih gubuk tersebut. Dalam keterjebakannya mereka, para Nazi ini kehabisan makanan dan mereka kelaparan cuy. Hingga akhirnya para Nazi ini membuat pingsan Hannibal dan memakan Mischa. Mischa yang masih polos dan lugu ini mereka sembelih dan dijadikan hidangan untuk menyambung hidup mereka. Hal ini jelas membuat Hannibal trauma dan dendam dan menjadikan dia berkarakter dingin. Singkat cerita, setelah 8 tahun kemudian, Hannibal ternyata tinggal di sebuah panti asuhan. Dan panti ini adalah sebuah rumah yang pernah dia tinggali di masa lalu bersama keluarganya. Hannibal menjadi seorang sosok yang dingin. Di panti ini Hannibal sering bermimpi kejadian di mana adiknya dimakan dan selalu berteriak. Dan ketika dia berteriak di dalam mimpinya atau mengigau, sampai-sampai penjaga pun menyuruhnya tidur di ruangan bawah tanah. Dikarenakan ini tuh rumah bekas Hannibal dulu, jelas dia tahu celahnya dan dia mencoba keluar dari panti tersebut. Dan dia berhasil keluar dari sana dengan meninggalkan jebakan untuk penjaga panti di ruangan tersebut. Namun sebelum kabur, Hannibal ke ruangan kantor kepala, di mana ruangan itu adalah bekas kamar ibunya. Dia di sana mengambil surat. Hannibal terus berjalan hingga melewati perbatasan negara tersebut. Lalu dia mengompreng naik kereta menuju alamat yang berada di dalam surat tersebut, yaitu ke Prancis. Hingga akhirnya Hannibal sampai di rumah yang mewah. Terlihat dari dalam rumah ada perempuan cantik. Lalu Hannibal menunjukkan foto orang tersebut kepada wanita itu. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa wanita cantik ini ialah istri dari pamannya, dan berarti dia adalah bibinya, dan pamannya sudah meninggal di dalam peperangan hampir setahun yang lalu. Dan Hannibal tinggal bersama mantan istri pamannya, dan ternyata wanita Jepang ini seorang samurai. Lalu dia mengajari Hannibal berkelahi menggunakan samurai. Scenes berganti ke wanita Jepang dan Hannibal belanja daging ke pasar daging. Di pasar ada salah satu penjual daging yang merendahkan wanita Jepang ini, atau nama wanita Jepang ini adalah Lady Murasaki. Sontak saja Hannibal tidak terima dan langsung menyerang tukang daging tersebut hingga terjadi perkelahian yang menyebabkan polisi datang. Lalu scenes berganti ke kantor polisi. Di situ wanita Jepang dan Hannibal sedang diinterogasi. Ketika di rumah, Hannibal mengambil samurai di ruangan yang biasa digunakan untuk beribadah
Lady Murasaki. Lalu tiba-tiba scenes berganti ke si penjual daging yang tadi di pasar, yang sedang memancing ikan di danau di perahunya, ya kan cuy. Dan ketika si tukang daging ini mau pulang, dia melihat Hannibal yang sedang bermain gitar. Sampai adu bacot mereka cuy. Setelah adu bacot, lalu Hannibal melibaskan pedangnya ke perut si penjual daging, lalu tangannya, lalu ke pinggangnya, dan terakhir dia memenggal kepala penjual daging tersebut. Setelah selesai, dengan tenang dia mengambil ikan hasil mancing si tukang daging ini. Dan ketika di rumah, wanita Jepang ini menemukan kepala tukang daging di tempat ruangan beribadahnya. Sontak dia kaget. Ketika si wanita Jepang lagi kaget, tiba-tiba muncul Hannibal dari belakang dan menyimpan kembali samurainya. Lalu tak lama kemudian, polisi datang ke rumah wanita ini dan membawa Hannibal ke kantor untuk diinterogasi, untuk diuji kejujurannya. Lalu ketika Hannibal diinterogasi, si wanita Jepang ini dengan cepat meletakkan kepala tukang daging tersebut ke pagar di tengah kota, hingga membuat polisi terkejut. Jadi si wanita Jepang ini membuat alibi untuk supaya polisi itu tidak menganggap bahwa yang membunuhnya itu Hannibal gitu loh cuy, ya kan. Lalu scenes berubah ke rumah wanita Jepang ini, dan masa waktu rumah tersebut sudah habis dan akan diambil alih oleh negara. Jadi mau nggak mau mereka harus pindah rumah, dan keesokan harinya mereka berkemas. Lalu scenes menceritakan Hannibal di perkuliahan kedokterannya cuy. Dan terus scenes berganti berubah ke tempat eksekusi mati, dan disitu Hannibal sebagai ahli medis atau asisten dokter. Nah, untuk supaya si tersangka mati ini bisa mengingat semua kejadian perkara, si tersangka ini disuntik suatu cairan. Dan di situ Hannibal menguping dan mengambil cairan tersebut untuk dia supaya bisa mengingat kejadian-kejadian di masa lampaunya dan mengingat para pelaku yang sudah memakan adiknya Misha dan akan membalaskan dendamnya. Dan scenes berubah ke kamar Hannibal, dan dia menyuntikkan cairan tersebut ke dirinya sendiri. Lalu ia bergegas tidur. Lalu sebelum tidur, pelan-pelan dia mengingat kejadian-kejadian tersebut, dan dia bisa melukiskan wajah-wajah pelaku yang sudah memakan adiknya. Setelah mengingat dan melukisnya, keesokan harinya Hannibal langsung pergi menemui pelaku pertama. Dia pergi naik kereta api kembali ke wilayah di mana itu adalah rumah bekas keluarganya. Dan pelaku pertama sudah menyadari kembalinya Hannibal, yaitu adalah Herbert Reich, karena dia melihat data Pisa masuk di kereta. Dan scenes berpindah ke Hannibal yang mengunjungi gubuk tempat di mana adiknya dibunuh. Di gubuk tersebut, dia mencari petunjuk para tersangka supaya mudah ditemukan, sekaligus mengambil perhiasan yang sempat disembunyikan oleh ibunya ketika dia digubuk. Dia diintai oleh si pelaku yang bernama Herbert Reich yang membunuh adiknya. Melihat Hannibal mendapat perhiasan, si pelaku ini terpancing mendekati Hannibal. Ketika si pelaku mau menyerang Hannibal dari belakang, Hannibal dengan sigap berbalik dan memukul paha dan kepala si pelaku. Dan scenes berubah ke hutan di pagi hari. Di hutan pada waktu pagi hari, dia mengubur tulang-tulang dan barang-barang Misha yang ia temukan di gubuk. Lalu scene ke si pelaku yang sudah terikat di pohon, dan ini adalah Herbert Reich. Dan di situ Hannibal menanyakan keberadaan rekan-rekan Reich yang lain yang ikut memakan Misha sambil mengancamnya. Lalu Reich memberitahu keberadaan Grant yang berada di Kanada. Meski begitu, Hannibal tetap membunuhnya dengan tambang yang diikatkan ke kuda yang dia bawa. Lalu menyatai bagian pipinya dicampur dengan jamur. Oh, rasanya enak. Seperti biasa, endingnya dipenggal kepalanya. Setelah membunuh Reich, dia langsung pulang ke Prancis dan lalu ke kosannya. Dan di kosannya sudah ada bibinya, yaitu Lady Murasaki atau wanita Jepang. Bibinya melihat lukisan-lukisan pelaku pembunuh Misha di kamar kos Hannibal. Dan tak lama Hannibal datang dan masuk, dan lalu mereka berpelukan. Lalu Hannibal menceritakan semuanya, dan mereka berdua otw ke Fontainebleau menuju pelaku berikutnya, yaitu adalah Kolnas. Lalu mereka mampir ke sebuah restoran, dan kebetulan mereka melihat Kolnas. Dan Hannibal memasukkan kalung bernama Kolnas yang ia temukan di gubuk ke saku anaknya Kolnas.
Lalu Sins berpindah ke Kolnas yang ketakutan dan melaporkan kepada teman-temannya. Lalu Kolnas pulang. Dan si Grutas, salah satu pelaku, menyuruh Milko untuk membunuh Hannibal. Lalu Sins berubah ke si Milko yang memotret Hannibal dari kejauhan dan mengikutinya ke rumah sakit. Tapi Hannibal menyadari itu cuy, dan dia mengelabui si Milko. Dan ketika terkelabui, si Milko dihantam lalu dibunuh juga. Setelah membunuh menenggelamkan Milko, tiba-tiba inspektur datang ke tempat dia praktek dan menginterogasi Hannibal. Lalu Hannibal digiring ke kantor untuk menanyakan kejadian kenapa dia ingin balas dendam dan membunuh. Dan dia menceritakan kejadian saat adiknya dibunuh lalu dimakan oleh para penjahat. Dan ketika pulang, Hannibal dikawal 2 orang polisi. Polisi tersebut ditugaskan untuk berjaga di depan rumah Hannibal supaya tahu langkah-langkah Hannibal ketika mau kemanapun. Di malam itu juga Hannibal langsung pergi keluar diam-diam melalui pintu belakang rumah. Dan dia pergi kembali ke rumah sakit, membakar mayat si Milko. Sins berubah ke Hannibal yang akan menyusup ke rumah Grutas. Dan tiba-tiba Hannibal sudah berada di kamar mandi Grutas, lalu langsung mendorong pistol ke Grutas yang sedang mandi di bathtub. Karena terlalu banyak pola, Hannibal ketahuan oleh anak buah Grutas yang dilaporkan oleh salah satu pembantunya. Lalu Grutas menangkap Hannibal, tetapi dia sudah menyiapkan rencana. Dia memakai bubuk kimia untuk meledakkan rumah Grutas. Alhasil saat meledak, lampu-lampu pun mati. Dia melawan dan kabur lewat jendela. Sesampainya di rumah, Hannibal menerima telepon dari Grutas yang sudah berhasil menculik Lady Murasaki atau bibinya, dan mengancam jika ingin bibinya selamat, dia harus menyerahkan diri atau nyawa dibayar dengan nyawa. Mendengar kejadian ini, Hannibal bergegas pergi bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya. Lalu Sins berubah ke markas Grutas yang sedang menyekap Lady Murasaki. Hanya di tempat Kolnas, dia berpura-pura sudah membunuh anaknya supaya Kolnas terpancing amarahnya. Setelah Kolnas berpancing, dia menyerang Hannibal dengan pisau dapur dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di tengah perkelahian, Hannibal yang terbanting menodongkan pistol dan memberitahu kalau putrinya Kolnas masih hidup, dan dia meminta alamat di mana disekapnya Lady Murasaki. Setelah Kolnas memberitahu alamat, ternyata putrinya tidak diculik atau disekap oleh Hannibal. Dia hanya menggertak. Mengetahui hal itu, Kolnas marah, dan Hannibal sebenarnya sudah mengurungkan niatnya untuk membunuh Kolnas. Cuman Kolnas merasa dipermainkan dan langsung menyerang Hannibal. Tapi Hannibal punya banyak persiapan. Ketika Kolnas menyerang, Hannibal langsung menancapkan pisau atau pedang pendek ke bawah dagunya Kolnas hingga tembus ke ubun-ubunnya. Lalu kemudian Hannibal bergegas ke kapal Grutas, di mana di sana tempat Lady Murasaki disekap. Setelah menemukan kapalnya, dia pelan-pelan menyusup. Lalu dia menemukan Lady Murasaki diikat. Pas dia masuk dari belakang, Grutas menembaknya, membuat Hannibal terkapar. Grutas langsung membalikkan badannya dan menodongkan pisau. Lalu Grutas mencipoki Lady Murasaki di depan Hannibal. Hannibal yang terkapar, dia mengeluarkan pedang pendek dari belakang bajunya. Ternyata tembakan tadi tidak mengenai langsung ke punggungnya, melainkan ke pedang Hannibal. Dan dia langsung menggores kaki Grutas yang sedang asik cipokan cuy. Setelah Grutas terkapar, Hannibal bergegas melepaskan ikatan tali yang mengikat Lady Murasaki. Lalu Hannibal mengeksekusi Grutas. Dia menyiksa Grutas dengan menyayat dada Grutas, dan terakhir dia memakan Grutas untuk membalaskan kematian Mischa. Lalu Sins berganti akan kapal tersebut. Lalu Sins berubah ke tempat Grants, pelaku terakhir yang memakan Mischa, dan tidak diperlihatkan bagaimana Hannibal membunuh Grants. Film selesai. Oke sahabat semua, sekian dulu cerita dongeng dari abang ya. Nanti kita lanjut cerita film lagi. Buat sahabat yang belum klik tombol subscribe, dipersilahkan untuk mensubscribe channel ini agar abang makin semangat untuk membuat konten-konten film lainnya. Sebelum ditutup, kita pantun lagi dulu. Ada ikan, ada mangga, sudah dimasak, langsung dimakan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada saran, silahkan di kolom komentar.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.